أشهد أن محمدا رسول سبحانه وتعالى وهو حرم الجنة على كل مشرك وأبعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده شهادة تنطق بها الألسنة وتعتقدها الأفئدة وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أرسله الله تعالى ليبين للناس دينه ويعلمهم توحيده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من نصره وسانده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Biiznillah wa aunihi wa taufiqih kita akan melanjutkan kajian rutinan kajian kitab Umdah Al-Fiqh karya Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang mana ini salah satu matan fiqih mu'tamad di madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan kita telah membahas pada 2 pekan lalu muqaddimah dan juga masalah atau mengenal istilah at-taharah secara bahasa dan juga secara syar'i. Kita lanjut sekarang halaman 15 dari kitab at-taharah. Yang kita bahas insyaallah pada malam kali ini yaitu bab hukum-hukum air atau disebut juga ahkam al-miyah. Ahkam al-miyah, ahkam jama' dari hukum, al-miyah jama' dari ma', air. Ini menunjukkan bahwasanya air ada beragam macam dalam syariat Allah. Dan juga hukum-hukum berkaitan dengan air tidak hanya satu, melainkan beragam, yang mana seorang muslim memerlukan dan bahkan berkewajiban untuk memahaminya. Karena ini kunci untuk bisa berwudu dan mandi wajib, yang mana wudu dan mandi wajib itu kuncinya salat. Maka wajib atas seorang muslim memahami masalah-masalah ini. Taib, ahkam al-miyah, hukum-hukum air. Akan Anda bacakan juga versi Arabik dari kitab ini insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah, khuliqal ma'u tahura. Air diciptakan dalam keadaan tahur. Air diciptakan dalam keadaan tahur. yakni asal penciptaan air itu asalnya itu bersifat tahur. Apa itu tahur? Tahur artinya suci secara zat dan menyucikan lainnya, mensucikan zat lainnya. Tahur artinya maknanya adalah tahirun li nafsihi atau tahirun bi dzatihi wa mutahhirun li ghairihi, yaitu secara zat dia suci dan mensucikan zat lainnya. Nah, itu namanya tahur. Oke. Dan dalil yang menunjukkan hal itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 48, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami telah menurunkan dari langit ma'an tahura. Jadi istilah tahur diambil oleh ahli fikih dari ayat ini. Dan juga ayat lainnya dan juga hadis Nabi SAW. Jadi ma'an tahura, air yang bersifat tahur. Tafsirannya tahur di sini apa? Suci secara zat dan menyucikan lainnya. Ya, beda dengan tahir. Ya, beda dengan tahir. Kalau tahir suci zatnya namun tidak berefek mensucikan lainnya, itu tahir. Ya. Air bersih di bahasa kita. Bersih atau kotor itu bahasa uruf saja, bahasa kita. Tidak semua yang disebut air bersih bisa mensucikan. Karena bersih ini bukan masalah mensucikan atau tidak, tapi lawan dari kotor. Yang mana kadang-kadang air bersih belum tentu bisa mensucikan secara syar'i. Air yang kita sebut kotor kadang-kadang bisa mensucikan secara syar'i. Iya. Bisa mensucikan secara syar'i. Air kita bilang ini airnya bersih kok gitu. Tapi ternyata dia telah terkontaminasi oleh zat suci dan berubah menjadi air yang disebut oleh syariat oleh fuqaha tahir, suci saja, enggak mensucikan. Apa contohnya? Air yang misalnya atau kadang-kadang udah enggak disebut air lagi, bahkan udah enggak disebut air lagi. Melainkan udah berubah namanya, misal air kopi, air susu, air teh, air bunga dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya kita mendapatkan air bunga misalnya dan aromanya aroma bunga, kita katakan ini bersih enggak? Bersih. Tapi boleh enggak kita jadikan untuk berwudu? Enggak sah. Kemudian air kotor. Air kotor. Air ini sudah terkontaminasi oleh turab, yaitu tanah dan lumpur dan semisalnya. Kotor bagi kita. Ya, kotor bagi kita secara bahasa kita. Tapi secara syar'i dia masuk dalam air tahur, suci menyucikan. Karena campurannya itu campuran tanah murni atau debu dan semisalnya atau lumpur. Maka suci menyucikan secara syar'i. Atau air kolam, bak dan semisalnya yang terkontaminasi dengan lumut sehingga baunya itu agak berbeda atau mungkin warnanya sedikit berbeda. Maka kita katakan memang kita akan menyebutnya air kotor. Tapi secara syar'i dia tidak najis dan dia air yang tahur, bisa dipakai untuk berwudu. Hah? Air kelapa seperti apa, Pak? Pak Rusni? Adegan. Air kelapa jelas ini bukan air tahur. Bukan air tahur, bukan air suci mencucikan, tapi dia suci secara zat, tidak mencucikan lainnya dan dia bersih bagi kita, bersih sebagaimana air bersih lainnya. Bahkan dia tidak disebut air mutlak. Makanya dikatakan Ibnu Qudamah wa khuliqal ma'u tahuran, maka definisi atau di antara makna yang sama dengan ma' tahur adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Yaitu air yang bebas dari ikatan dan sebutan tertentu. Air kelapa enggak bakal bisa disebut air doang, Pak. Pasti disebut air kelapa. Ya enggak? Air kelapa. Ketika ada air kelapa kita bilang, mau enggak nih air? Enggak, biasanya enggak gitu. Mau enggak nih kelapa atau disebut air kelapa. Jadi enggak air doang. Ya enggak, Pak? Iya, pasti dikaitkan dengan air dan kelapa. Air kopi. Ya, enggak bakal disebut, biasanya enggak disebut, ini ada air nih, enggak. Biasanya disebut apa? Kopi atau air kopi atau seduhan kopi dan semisalnya. Ya. Maka di sini air yang masih suci menyucikan walaupun baik kita kotor misalnya karena lumut, karena lumpur atau hal yang natural lainnya, maka hal tersebut tetap bersifat tahur. Begitu.
Kemudian hadis Nabi SAW tentang air laut, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci menyucikan airnya dan halal bangkainya, maksud bangkai hewan laut. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, yutahhiru minal ahdathi wan najasat. Air yang tahur digunakan untuk bersuci. Bersuci dari apa? Dari dua hal. Dari hadas dan dari najis. Dari hadas dan dari najis. Jadi bersuci dari hadas dan najis itu dengan air suci menyucikan. Ya, apa itu hadas, apa itu najis? Itu sudah pernah kita bahas, tapi kita ulang. Hadas itu adalah wasfun qa'imun bil badani, al-wasful qa'imu bil badanil mani'u min as-salah wa nahwiha wa mithliha. Ya. Hadas adalah suatu sifat yang terwujud pada badan, yang mana sifat itu apa? Menghalangi keabsahan salat, tawaf dan semisalnya, seperti memegang mushaf. Oke, saya ulangi, hadas itu adalah suatu makna, suatu sifat yang terwujud pada badan. Jadi hadas itu ada pada badan seseorang. Adapun badan hewan itu nggak ada urusan mereka. Dan pakaian tidak berhadas. Betul nggak? Pakaian tidak berhadas. Ya, jadi hadas itu suatu sifat atau makna yang ada pada badan insan. Yang mana sifat atau makna ini mencegah keabsahan apa? Salat. Yang semakna dengan salat, tawaf. Yang semakna dengan keduanya, memegang mushaf. Bagi jumhur ulama, memegang mushaf tidak boleh dalam keadaan berhadas menurut jumhur. Oke, ya ini hadas. Hadas terbagi menjadi dua, hadas akbar dan hadas asghar. Hadas akbar itu yaitu hadas yang penanggulangannya dengan mandi dan niatannya. Penanggulangannya dengan mandi dan niatan mandi. Niatan mandi hadas besar. Adapun kalau mandi tanpa niatan, maka tidak sah sebagai penanggulangan hadas besar. Yang kedua, hadas asghar, yaitu hadas kecil. Hadas besar contohnya apa jemaah? Contohnya junub, haid dan nifas. Itu hadas besar. Hadas kecil itu adalah hadas yang penanggulangannya dengan wudu. Penanggulangannya dengan wudu. Dengan niatannya. Wudu dengan niatan wudu atau niatan membersihkan hari hadas itu. Maka ini membersihkan dari hadas kecil. Hadas ini adalah hadas kecil. Contoh hadas kecil apa? Kencing, BAB, buang angin dari dubur belakang. Kemudian apa lagi? Makan daging unta menurut mazhab Hanbali. Kalau mazhab Syafi'i, memakan daging unta tidak membatalkan wudu, tapi yang sahih adalah membatalkan wudu. Kemudian apa lagi? Tidur dengan kriteria nyenyak, ya, itu membatalkan wudu. Apalagi kemudian, al-muhim ini hadas kecil. Penanggulangannya dengan taharah dengan cara apa? Wudu. Baik kemudian mandi hadas besar atau wudu untuk hadas kecil, ketika tidak menemukan air atau tidak mampu menggunakan air, maka solusinya adalah tayamum. Solusinya adalah tayamum. Maka tayamum ini solusi ketika apa? Tidak dapat air, tidak ada air atau tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Oke. Jadi air pada asalnya ini media taharah paling utama untuk membersihkan hadas dan najis. Hadas tadi selesai. Sekarang najis. Ya, kalau hadas tadi selesai, najis. Najis adalah a'yanun mustakhbatsatun fi syar'i. Najis adalah suatu materi yang dianggap jijik, ya, dianggap khabith, ya, jijik, suatu materi yang menjijikkan secara syariat. Harus ada ikatan secara syar'i. Najis adalah sesuatu yang suatu materi, ya, materi, ya,
suatu materi yang menjijikan secara syar'i. Jadi penilaian menjijikan untuk materi ini itu ditinjau dari dalil, bukan hanya sebatas tinjauan pikiran manusia. Karena kadang-kadang kalau kita lihat air mani itu jijik, tapi dia tidak najis. Pendapat yang sahih adalah dia tidak najis, tapi menjijikkan secara tabiat manusia. Tapi dia tidak najis secara syar'i karena ada dalil-dalil yang menunjukkan tidak najisnya. Nah, oke, begitu. Nah, dan hal lain ada kalanya secara syar'i hal itu dianggap najis. Hal itu dianggap najis. Tetapi bagi orang-orang kadang-kadang tidak dianggap najis secara logika mereka gitu loh. Kadang-kadang. Seperti apa ya ikhwah contohnya? Khamr bagi yang menganggapnya najis. Khamr bagi yang mengikuti pendapat yang menganggapnya najis. Ya, makanya sebagian dari fuqaha menganggap alkohol itu najis, walaupun pendapat yang lebih sahih adalah alkohol tidak najis dan khamr tidak najis. Itu pendapat yang lebih sahih wallahu a'lam. Tapi sebagian ulama bahkan bisa dikatakan kebanyakan dari ulama pada masa lampau menajiskan khamr dengan beberapa dalil. Tapi ini khilafiyah, masalah khilafiyah. Artinya kadang bagi sebagian kita zat-zat alkohol, hand sanitizer itu bukan sesuatu yang kotor atau menjijikan, bahkan membersihkan. Alkohol dianggap membersihkan. Tapi bagi sebagian fuqaha, alkohol ini najis. Tuh lihat. Karena secara dalil syar'i menuntut mereka ini najis. Lihat bagaimana ketika kita melihat secara tabiat atau secara pandangan manusia kadang A, tapi secara dalil kadang B jadinya, bukan A. Nah, ketika kita tahu seperti ini, kalau memang kita mendapatkan dalil yang memvonis tentang itu, maka kita harus ikut dalil. Hanya saja yang lebih sahih tentang masalah alkohol dan khamar, wallahu alam, tidak najis. Itu yang lebih sahih dan itu ya pendapat yang ana ikuti, wallahu alam. Baik, dan kemudian kita lihat berikutnya, fala tahsulut taharatu bima'i'in ghairihi. Maka kalau taharah air digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis, maka taharah bersuci tidak dianggap sah jika menggunakan benda cair selain air mutlak. Ini air di sini maksudnya air mutlak. Ya. Kalau misalnya air memang dalam syariat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis, maka berarti namanya bersuci tidak dianggap sah jika menggunakan benda cair selain air. Ternyata ada benda cair selain air memang. Benda cair selain air apa? Ya banyak. Segala cairan yang bukan dinamakan air murni, air mutlak. Ya kopi kan benda cair, teh benda cair, susu benda cair. Ya, apa lagi? Ludah benda cair. Ya, apa lagi? Sirup benda cair, perasan buah benda cair, air bunga benda cair. Semua yang disebutkan tadi itu bukan air mutlak, tapi dia benda cair. Nah, kata Ibnu Qudamah, taharah tidak dianggap sah jika menggunakan benda cair selain air. Berarti pakai air bunga nggak bisa bersuci. Ya, sekarang kalau misalnya antum ada air seember, masih air mutlak, air murni, kemudian antum tambahin rinso misalnya, sehingga berbusalah dia dan aromanya aroma rinso, rasanya rasa rinso. Air ini apakah disebut air sekarang? Enggak. Di sini bisa disebut air cucian, air rinso, air sabun kan gitu. Dia benda cair enggak? Benda cair. Tapi air bukan air mutlak lagi. Taib. Di sini menurut Ibnu Qudamah dan menurut mazhab Hanbali dan juga mazhab Syafi'i, taharah tidak dianggap sah jika menggunakan air deterjen. Maka perhatikan baik-baik jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat. Kalau misalnya lihat kan digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Kalau misalnya digunakan untuk bersuci dari hadas, maka kalimat ini sahih. Taharah
Bersuci tidak dianggap sah jika menggunakan benda cair selain air. Betul, karena wudu dan mandi baik junub, haid, nifas itu tidak sah kecuali dengan air mutlak. Kalau pakai air rinso sah enggak? Enggak sah. Pakai air bunga enggak sah. Ya, pakai air apa lagi? Ya, dan seterusnya. Itu tidak sah. Kenapa? Karena bukan lagi disebut air gitu saja. Oke. Tapi kalau air itu memang ada sisi kaporitnya, sah atau tidak? Sah, yang sahih. Karena itu masih menjadi air mutlak. Tapi kan itu ada perubahan dari rasa ya. Dan kadang kalau ngaran mata perih dan semisalnya, tapi tetap itu disebut secara urf air mutlak. Dan perubahan seperti ini adalah perubahan yang memang ada maksud untuk membersihkan air dan semisalnya. Maka dia tetap sah. Karena masih disebut air. Oke? Kita enggak menyebutnya lagi air kaporit, air khalas. Taib. Maka ini bisa. Taib. Nah, sekarang kalau membersihkan najis. Ya, seperti apa contohnya? Kalau di motor kita kena najis, misalnya kena kotoran kucing ya, dan semisalnya di ban kita. Oke. Kemudian antum membersihkannya pakai air deterjen. Pertanyaannya sah atau tidak? Nah, ayo pikirin karena ini happening, terjadi. Sah atau tidak? Yang bisa benar jawabnya boleh keluar dan sholat di masjid lain. Ayo. Diusir. Sah atau tidak? Sah. Tapi ini kaidahnya bersuci tidak dianggap sah jika menggunakan benda cair selain air. Ini menurut jumhur ulama. Namun pendapat yang sahih, wallahu alam, ini khilaf di antara ulama. Pendapat yang menjadi mazhab Hanbali adalah membersihkan najis harus dengan air. Mazhab Hanbali ini, mazhab resminya Hanbali. Mazhab resminya Hanabilah, Hanbali. Mazhab Syafi'i juga itu. Tapi mazhab Abu Hanifah adalah bahwasanya tidak disyaratkan untuk membersihkan najis dengan air mutlak. Dengan media apapun bahkan dalam mazhab Hanafi. Dengan media apapun. Dengan kemoceng bisa. Kemoceng air bukan? Bukan. Cairan bukan. Kemoceng benda padat. Ya enggak? Dengan sikat. Selama itu bisa hilang najis itu, maka hukum najisnya hilang. Karena ibrahnya di najis ini adalah yaitu hilangnya najis tersebut. Baik baunya, zatnya, rasanya dan seterusnya. Faham enggak jemaah sini? Dan pendapat yang lebih tepat wallahu alam adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. Dan pendapat ini adalah salah satu dari riwayat pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad untuk masalah ini ada dua pendapat. Ada dua riwayat, afwan. Pernah Imam Ahmad memfatwakan bahwasanya wajib harus dengan air ya untuk membersihkan najis. Suatu ketika Imam Ahmad juga diriwayatkan berpendapat bahwasanya tidak harus dengan air untuk najis. Yang penting sama seperti mazhab Imam Ahmad. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi intinya adalah membersihkan diri dari hadas harus dengan air. Mandinya, junubnya, mandi haid, mandi nifas, wudunya harus dengan air suci menyucikan. Oke? Tapi kalau untuk membersihkan dari najis, maka tidak disyaratkan dengan air tahur. Bisa dengan air suci, bisa dengan benda yang menghilangkan. Bisa paham di sini jemaah? Tapi enggak bisa dengan najis. Ya enggak? Air najis bisa enggak membersihkan najis? Ya malah tambah kan? Ya enggak? Malah tambah. Misalnya membersihkan baju antum yang terkena air kencing anak. Najis enggak? Najis. Oke. Bersihinnya akhirnya dicuci di got yang bekas kencing orang dan seterusnya. Lah ini sah enggak? Jelas enggak sah, malah nambah-nambah ini namanya. Kan gitu. Jadi untuk menghilangkan najis bisa dengan air suci menyucikan, bisa dengan air yang suci, bisa dengan benda. Ya, bisa dengan benda. Bahkan kadang-kadang bisa dengan sendirinya hilangnya najis itu. Ya, tanpa diapa-apain. Ya, taib.
Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, faida balagal ma'u qullataini, apabila air telah mencapai 2 qullah, nanti akan disebutkan 2 qullah itu gimana, au kana jariyan, atau air itu mengalir, lam yunajjisuhu syai'un, maka ia tidak akan menjadi najis disebabkan benda apapun, enggak bakal najis. Kalau air udah mencapai 2 qullah atau air itu mengalir, maka enggak bakal najis insyaallah oleh apapun, illa kecuali ma ghayyara launahu au ta'mahu au rihahu, kecuali kalau berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya. Jadi air kalau udah mencapai 2 qullah atau air itu jari, yaitu mengalir, deras maupun yang penting mengalir, deras atau tidak yang penting mengalir, maka ia tidak dianggap najis oleh apapun kecuali kalau ada perubahan, baik bau, rasa, warna. Gitu ya. Taib. Kata Ibnu Qudamah kemudian, wa ma siwa dzalika yanjusu bi mukhalatatin najasah. Selain dari itu, air bisa berubah menjadi najis jika bercampur dengan benda najis. Apa maksudnya? Kalau misalnya airnya kurang dari 2 qullah, makna dari selain itu artinya adalah kalau tidak sampai 2 qullah atau air tersebut udah enggak sampai 2 qullah, enggak ngalir pula. Paham enggak? Kayak apa? Kayak bak mandi antum misalnya, atau ember kamar mandi. Itu sampai 2 qullah enggak? Enggak. Nanti 2 qullah akan kita sebutkan berapa. Dan dia ngalir enggak? Enggak ngalir. Nah, air bisa berubah menjadi najis kalau cuma bercampur dengan mukhalatah, bercampur dengan benda najis. Paham di sini jemaah? Ini menurut mazhab Hanabilah dan juga mazhab Syafi'i dan lainnya. Misalnya seseorang pipis dan dia mengucurkan air kencingnya itu dekat dengan ember kamar mandi. Sementara ember kamar mandi kan rendah. Akhirnya sedikit kecipratan masuklah itu beberapa butir kencingnya ke ember. Menurut mazhab bahwa itu akan menjadikan apa? Air tersebut najis, total najis, khalas. Najis, ya. Baik. Kenapa? Karena pertama tidak sampai 2 qullah. Itu satu. Kedua, apa? Karena tidak apa? Tidak mengalir, mandek di situ, ma'rokit, menggenang di situ. Oke? Ukuran 2 qullah sekitar 108 ritl Damaskus. Ritl itu bukan liter. Ritl itu beda dengan liter, beda. Dia bukan liter, jangan salah ya. Maka 2 qullah itu kisaran, kalau sekarang kan kita pakai kilogram atau liter. Kalau kilogram 2 qullah, ini catat baik-baik di memori atau di tulisan di HP. 2 qullah yang sahih sekarang sekitar 157,5 kilogram. 157,5 kilogram, takriban, bukan tahdidan, kisaran segitu. Jadi kalau air yang menggenang sampai sekitar, kalau di ukuran sekarang kilo, 157-an kilogram, maka dia udah tergolong 2 qullah. Ya, kalau diliterkan sekitar 158 liter. Nah, biasanya air itu kan pakainya literan. Ya, makanya literan kok air ya. Oke? Jadi sekitar 158 liter. Berapa tuh? Seperti apa? Toren seberapa tuh? Anda nggak tahu ukuran berapa. Jadi kalau misal antum datang ke swimming pool atau water park, ya, tempat berenang, kolam renang ya. Kira-kira umumnya kolam renang lebih dari 2 qullah enggak? Lebih. Kalau enggak sampai 2 qullah antum berenang sama siapa tuh? Nah, lebih. Airnya namanya mustabhir, yaitu banyak. Pertanyaan Anda, kalau di Jakarta ini rata-rata airnya ngalir enggak swimming poolnya? Enggak rata-rata. Kecuali kalau itu di desa atau di pegunungan. Nah, itu biasanya dari mata air keluar langsung gitu ya. Kalau sekarang enggak mata air ya. Dan memang ada sisi kaporitnya juga gitu kan. Nah, misal antum kencing bukan antum deh, ya enggak enak juga kalau.
Misal seorang muslim sambil berenang sambil kencing juga di situ. Ya, kira-kira najis enggak airnya? Enggak. Tapi area yang kena kencing dia najis enggak? Najis kalau ketahuan, kan enggak ketahuan dia kencing. Ketahuan kencingnya merah misalnya, ya ketahuan loh, apa nih merah di bagian situ. Nah, tapi kan enggak berubah warnanya. Tapi pertanyaannya, bolehkah wudu di situ? Ya boleh, karena masih tergolong tahur. Ya. Bagaimana kalau enggak sebatas kencing? Tambah sekalian BAB di situ. Enggak usah ditambah mencretnya, Pak. Tambah BAB di situ. Warnanya kelihatan. Pertanyaannya, najis enggak air tersebut satu kolam? Tidak. Yang najis adalah bagian yang antum lihat apa? Sudah terkontaminasi oleh najis. Itu. Jangan malah wudu di situ. Tahu di situ kena najis malah wudu di situ. Tapi seperti itu. Itu lebih dari 2 kullah. Nah, jadi barometer dalam mazhab yaitu adalah barometer 2 kullah. Yaitu sekitar 158 liter. Kalau di bawah 158 liter, sekitar itu takriban, maka kena dengan kencing sedikit walaupun sedikit, maka sudah dihukumi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yaitu dihukumi apa? Najis. Ya. Oke, paham? Najis. Oke. Walaupun cuman sedikit mukhalatah, yaitu apa? Tercampur sedikit gitu loh. Dihukumi najis. Gitu. Dengan hadis idza kana al-ma'u qullatain, atau dalam hadis Nabi SAW, idza balagal ma'u qullatain lam yahmil al-khubath. Kalau misalnya air mencapai 2 qullah, maka tidak akan terkontaminasi dengan najis. Itu kata Nabi SAW. Tapi hadis Nabi SAW ini ya dipahami oleh ulama dengan beberapa pemahaman gitu loh. Bukan hanya ini sebenarnya dalam fikih, melainkan ada pendapat lain. Dan pendapat lain itu wallahu alam lebih kita pilih sebenarnya dibandingkan dengan apa yang disebutkan tadi. Walaupun kita ini ada kesahihannya, tetapi kita katakan yang sahih wallahu alam adalah maksud dari hadis Nabi SAW ghaliban, yaitu biasanya kalau air sudah mencapai 2 qullah itu biasanya tidak terkontaminasi oleh najis, sehingga tidak najis, kecuali kalau misalnya berubah semuanya gitu ya. Makanya kata Nabi SAW, illa ma ghayyara launahu aw rihahu aw ta'mahu aw kama qala Nabi SAW. Jadi wallahu alam, pendapat yang lebih tepat adalah sebenarnya wallahu alam, dan ini yang kita pilih insyaallah taala, bahwasanya air banyak atau sedikit ibrahnya itu bukan di 2 qullah. Ya air 2 qullah itu banyak tergolong. Di bawah 2 qullah anggaplah air itu sedikit. Tapi najis atau tidaknya dia itu bukan dilihat dari 2 qullah atau belumnya. Melainkan yang lebih tepat wallahu alam adalah yaitu jika terjadi perubahan dengan adanya najis tersebut. Walaupun air itu sedikit. Misalnya yang tadi kita bilang di ember kamar mandi, ya oke. Kemudian terkena sedikit dari najis kencing, ciprat sedikit gitu loh. Ciprat sedikit, bukan banyak gitu masuk semua, bukan. Ciprat sedikit. Ada kemungkinan memang kena najis, tetapi air ini kan banyak gitu loh. Najis itu hanya sedikit. Apakah dengan sedikit ini berpengaruh pada seluruh air? Tidak. Maka Allahu a'lam, ketika kita lihat tidak begitu berpengaruh, maka air ini lebih sahih dihukumi apa? Masih suci menyucikan. Begitu. Jangan dipraktikkan ya. Setelah ini kemudian mumpung sedikit ini kita cobain masukin sedikit air kencingnya. Enggak. Jelas kalau itu sengaja berarti Anda berusaha menajiskan, khawatirnya jadi najis beneran gitu loh. Jadi yang lebih sahih adalah selama tidak terkontaminasi atau tidak berubah warna atau rasa atau bau, maka air seberapa liter apapun dia tetap kepada keasliannya selama tidak ada perubahan. Oke? Begitu ya.
Contoh lain, antum punya bak mandi nih. Setelah antum bangun pagi hari subuh, sebelum sholat subuh antum pengen wudu ya, atau pengen mandi misalnya, atau mandi junub dan semisalnya, ternyata antum dapatkan seekor tikus telah wafat di situ, mati, ya mata, tewas ya. Ya, setelah udah berusaha struggling untuk lewatin kolam, ternyata bak mandi, ternyata dia menemui ajalnya di air bak mandi, tergenang dia situ. Ya, najis nggak ini hewan sekarang? Najis karena dia bangkai, ya nggak? Bangkai. Taib. Pertanyaannya, bak mandi antum mungkin semeja ini, gitu kan? Dan air gitu kan? Nggak sampai 2 kullah, nggak sampai 158 liter. Oke? Dan tikus itu di pojokan. Dah selesai kayak gitu. Dan antum lihat, ini air sisanya nggak terkontaminasi sih. Ya, pertanyaan Anda, kalau pakai mazhab Hanbali yang ada di buku ini, air ini najis nggak seluruhnya? Yang di buku ini loh, yang buku ini. Najis nggak? Najis, oke? Dan itu mazhab masyhur dari mazhab Hanbali dan juga mazhab Syafi'i. Tapi kalau misalnya pendapat ulama, pendapat riwayat lain dari Imam Abu Hanifah dan juga pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka dan pendapat ulama-ulama Hanabilah Saudi sekarang rata-rata, maka ini tidak serta-merta najis. Tidak serta-merta menajiskan seluruh dari air, enggak. Dan pendapat inilah yang lebih tepat insyaallah. Tapi wajib atas antum untuk menghilangkan bangkai tikus itu. Jangan mentang-mentang enggak najis dibiarin gitu aja. Ntar kan diciduk lagi dia pergi kemana-mana tuh bangkai, kan? Nah begitu, wallahu alam. Nah bagaimana kalau misalnya terjadi syak, yaitu keraguan sekarang? Syak itu keraguan, ya. Ragu nih, ini kira-kira ini gak ya? Nah, kira-kira najis nggak gitu kan? Maka ada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak serta-merta hilang atau goncang atau dihilangkan dengan adanya keraguan. Jadi antum harus bangun keyakinan. Apakah secara logika, apakah hanya karena ini di sini, tikusnya di sini, kemudian sebanyak itu air langsung najis? Enggak kan? Kalau misalnya mau tes lagi, yakinkan warna, berubah enggak? Enggak. Bau airnya cium. Yang sebelah sini ya, cium. Kalau jangan bangkai, kalau bangkai insya Allah bau. Berubah enggak baunya? Enggak. Rasa. Nah ini yang paling gak enak ini, rasa. Nggak ada perubahan, khalas kembali ke asalnya. Urusan jijik lain Pak, urusan jijik lain lagi. Ya, kadang-kadang kita mau orang aja jijik juga Pak, tapi boleh salaman. Masalah jijik itu relatif kadang-kadang. Iya jijik, bener jijik, tapi hukum itu nggak bisa didasari dengan kejijikan begitu saja. Kecuali kalau di area yang ada tikus tergenang di situ. Nah itu tikus matinya di situ. Ya itu baru mungkin jelas lah, kita nggak bakal coba yang bagian situ. Nah tapi kalau misalnya memang antum nggak bisa untuk menghilangkan keraguan ini, maka tindakan ihtiyat dan berhati-hatinya adalah apa? Buang seluruh air tersebut. Nggak masalah. Ya jadi, tapi jangan kelamaan mikirnya. Ya, imma antum wudu cepat-cepat atau mandi di situ, atau imma antum buang cepat-cepat. Jangan kelamaan karena bentar lagi azan subuh gitu kan, cepetan ya gitu. Taib. Kemudian kita lanjutkan jemaah sekalian ikhwan. Wa in tubikha fil ma'i ma laysa bitahurin, apabila benda yang tidak tahur dimasak di dalam air, au khalatahu fa ghalaba ala ismihi, begitu pula jika ia bercampur dengan sesuatu, yaitu air bercampur dengan sesuatu sehingga melebihi kadarnya. Au ustu'mila fi raf'i hadatsin, atau ia dipakai untuk bersuci dari hadas. Salaba tahuriyatuhu, maka air yang semulanya tahur berubah menjadi tidak tahur lagi. Nah, saya ulangi. Pahami baik-baik. Jadi kan ada air suci menyucikan, tahur ya. Ada 3 hal di sini. 1,
apabila ada benda yang tidak suci menyucikan, tidak tahur, dimasak di dalam air. Ya. Apa contohnya? Buat sayur gitu loh. Ya kan? Sayur, buat sayur atau sop. Kan awalnya pakai air tuh. Dimasukin garam lah. Garam tahur bukan? Tidak. Garam tidak tahur. Atau dikasih mecin. Tahur tidak? Tidak. Dia tohir. Berubah enggak rasanya? Berubah. Enggak. Dikasih kemudian daging kambing, plek. Nah. Itu kan dimasak kemudian kan? Berubah enggak? Berubah. Maka ketika itu berubah tidak lagi menjadi tahur, tapi menjadi tahir, enggak najis. Baik, antum masak air nih. Ya, misal masak air tahur dimasak nih. Terus habis itu anak antum masukin ke air yang lagi dimasak itu, dimasukin tanah. Dimasukin tanah. Tanah dimasukin. Sehingga agak kecoklatan. Antum marah gini ya. Kenapa kau masukin tanah? Kata anak antum, kan enggak najis gitu kan. Sekarang pertanyaannya, apakah air yang dimasak tersebut dengan banyaknya tanah di dalam tahur atau tidak air tersebut? Tetap tahur, karena yang membuat dia tidak tahur adalah kalau ada benda yang tidak tahur dimasak dalam air. Sementara tanah itu kan tahur juga. Iya. Ya, wajulat diyal ardu masjidan wa tahura, kata Nabi SAW. Bumi, tanah itu dijadikan untukku sebagai tempat untuk sujud dan juga sebagai tahur, suci menyucikan. Kita lanjut setelah azan insyaallah. Baik, kita lanjutkan dan sedikit diulangi tadi. Apabila ada tiga hal. Satu, benda yang tidak tahur itu dimasak di dalam air yang tak aslinya tahur. Itu berarti kebalikannya adalah kalau benda itu yang dimasukkan adalah benda tahur seperti tanah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau benda yang dimasukkan dalam masakan air ini benda yang suci atau tahir seperti wortel, jahe, kentang dan semisalnya, yang mana itu sangat berpengaruh pada air tersebut pastinya, atau garam bahkan ya, maka ini yang tadinya air itu tahur berubah menjadi tidak tahur lagi. Seperti sayuran itu ya tidak tahur, jelas tidak tahur ya. Air taib. Dulu ketika misalnya kena COVID kan dianjurkan apa namanya, ngasep ya namanya, nguap kok ngasep sih ya, nguap. Oke. Nah kan itu kan masakan air ya, rebusan air tok dah selesai gitu kan. Kalau nguapnya murni cuman dari nguap ngebukur dari asap dari airnya murni, sekarang pertanyaan Anda, apakah air tersebut masih tahur atau enggak? Masih tahur? Masih tahur. Oke. Namun ada anjuran jangan pakai air saja, tambahin minyak kayu putih, ya enggak? Tambahin minyak kayu putih. Ya, benar enggak? Atau yang semisal itulah gitu. Tes tambah. Akhirnya kan kelihatan tuh berminyak tuh. Apakah ini masih tahur atau enggak? Khilaf di antara ulama. Ya, karena apa? Karena apa? Karena minyak dengan air tidak bersatu. Maka ketika itu mujawarah bukan mukhalatah. Mujawarah itu seperti jar, tetanggaan gitu loh. Enggak mukhalatah. Mukhalatah itu terkontaminasi, apa namanya? Larut. Nah, tapi kalau mujawarah itu jiran. Ngambang di atas. Makanya kata Syekh Utsaimin ketika menta'alik kitab Al-Kafi karya Ibnu Qudamah, beliau berpendapat bahwasanya air ini tetap apa? Suci. Itu kalau itu minyak ya, kalau itu adalah minyak. Adapun kalau itu bukan minyak seperti cairan, maka enggak. Nah, di sini minyak memang tidak tahur. Makanya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau ini berminyak air ini tidak suci lagi. Tapi wallahu alam yang lebih sahih masih tetap dalam kesuciannya karena minyak ini tidak melarut di air. Wallahu alam.
Cuman alhamdulillah kita nggak gitu lagi ya, nggak covid-covidan lagi alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, begitu pula jika air bercampur dengan sesuatu sehingga melebihi kadarnya. Ini bukan masakan lagi, air biasa tergenang gitu kan. Bercampur dengan sesuatu yang ghalib, yang melebihi kadar air tersebut atau mempengaruhi air tersebut. Ya, mempengaruhi air tersebut. Ya, air biasa tergenang, tapi kemudian mau mandi antum kasih bunga-bungaan sehingga ada perubahan bau, rasa atau warna. Maka yang tadi yang ini tahur tidak bisa lagi menjadi air tahur, tidak disebut air tahur lagi. Ya, begitu. Maka kalau misal antum mau mandi terus antum airnya antum tambahin sabun gitu sehingga warnanya agak memutih karena sabun, ada perubahan warna lah. Ya, ini kan namanya ghalib, yaitu mengalahkan air tahur. Maka ini menjadi air tahir lah, bukan tahur. Tidak bisa menjadi media untuk mandi junub dan semisalnya. Tapi buat mandi biasa, mandi seger-segeran bisa. Karena mandi biasa itu nggak masuk ke dalam menghilangkan hadas. Ya, jadi nggak masalah kok itu. Yang ketiga, atau ia dipakai untuk bersuci dari hadas. Dipakai bersuci dari hadas. Ini yang disebut sebagai air musta'mal atau ma musta'mal, air yang telah dipakai untuk bersuci dari hadas. Ingat, maksud dari air yang dipakai untuk bersuci dari hadas adalah air bekas bersuci, bukan air yang masih tersisa. Faham gak jemaah? Jadi ketika antum wudu, ya, terus kumur-kumur istinsyak, air yang telah antum pakai dari kumur-kumur itu ya air mustakmal namanya. Terus basuh wajah, ada kotorat atau tetesan-tetesan, nah itu air mustakmal. Tangan netes ke bawah, air mustakmal. Ya. Maka air seperti ini dalam keumuman madhab baik Syafi'i baik Hanbali itu termasuk yang tahir dan tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Ya. Namun wallahu alam yang lebih tepat adalah tidak ada masalah dengan air musta'mal. Umumnya ahlul hadis, baik mereka dari kalangan Syafi'iyah atau dari kalangan Hanabilah terutama, air musta'mal itu tidak dianggap baik kemakruhan atau tidak bolehnya dijadikan sebagai media bersuci, tetap sah sebagai media bersuci. Jadi air musta'mal yang lebih sahih yang ketiga ini adalah apa? Kalau sudah dipakai untuk bersuci dari hadas enggak masalah, karena ada beberapa dalil yang menunjukkan itu. Nabi SAW pernah bersuci dengan bekas sebagian istrinya. Jadi enggak ada masalah insyaallah. Ya, wallahu alam yang ketiga ini yang lebih tepat adalah tidak ada masalah. Air itu tetap disebut tahur. Ulama yang menganggap air musta'mal tidak lagi disebut tahur, itu mereka juga memberikan kriteria. Pertama, air musta'mal adalah air yang bekas dipakai, bukan sisa dipakai. Itu pertama, berarti bekas dipakai gitu loh. Terus ketampung dipakai lagi gitu loh. Ada kasih contoh yang mungkin menurut antum lebih masuk logika deh, karena nggak mungkin udah dipakai gini terus ditampung di ember, kayaknya nggak masuk kok. Sekarang nggak ada kayak gitu. Gini loh, misal antum dan istri junub gitu kan pada malamnya. Nah, sebelum subuh antum mandi duluan, dan mandinya antum itu dengan cara bukan gayungin gini, tapi mencelupkan diri di bak mandi, karena ada bathtub yang bisa tiduran tuh loh, apa sih namanya ya, gitulah pokoknya ya. Ada air di situ, antum nyemplung di situ, gitu kan. Dengan niat mandi junub, oke? Sah nggak mandi junub itu? Sah, oke? Selesai, ya keluar. Berikutnya istri antum datang mandi junub, enggak nyemplungin enggak, tapi nyiduk. Nah, keluar istri antum tanya, beb tadi kamu mandi junub pakai air apa? Ya pakai air bak lah, mana lagi gitu kan. Waduh, mazhab kamu apa beb? Mazhab saya Syafi'i Hanbali. Berarti enggak sah. Loh, kok enggak sah?
Karena saya tadi mandi dengan mencelupkan diri situ. Berarti air tersebut menjadi air musta'mal dalam mazhab Syafi'i maupun Hanbali. Kata istrinya, kalau gitu saya pindah mazhab lah sekarang supaya sah. Yang sahih adalah sah mandinya. Sah mandinya. Karena ketika seorang istri Nabi alaihi salatu wassalam yaitu bersuci dengan suatu air gitu kan. Kemudian Nabi juga bersuci dengan air yang sama. Kata di tanbih diberikan info oleh istrinya, ya Rasulullah, air itu tadi dipakai pas saya lagi junub. Maka Nabi menyangkal sesungguhnya air itu tidak bisa menjunubkan. Artinya tidak berpengaruh pada orang berikutnya memakai air yang sama gitu loh. Karena enggak najis, enggak apa, enggak berpengaruh, enggak insyaallah. Ya, begitu wallahu alam. Ya, taib. Itu yang lebih tepat insyaallah. Kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Satu kalimat lagi, wa idza syakka fi taharatil ma'i aw ghairihi aw najasatihi bana 'alal yaqin. Ketika air diragukan statusnya apakah tahur atau najis, mungkin karena sudah ada yang berubah, hukum air tersebut berdasarkan keyakinannya. Dia harus membangun hal yang meyakinkan gitu loh. Dari bangun keyakinan ini yang lebih meyakinkan apa? Apakah dia tahur atau najis? Biasanya dikembalikan kepada apa? Kepada keaslian air tersebut. Apakah memang asalnya dia tahur atau gimana? Maka lebih ke tahur biasanya, ya. Begitu. Taib. Jadi maksud dari berdasarkan keyakinan yaitu berdasarkan al-asl, yaitu hal yang sifatnya dasar, basicnya air itu apa gitu loh. Kalau basicnya air itu defaultnya adalah air suci menyucikan, maka kembalikan kepada asalnya. Begitu kalau dia ragu status air tersebut. Jadi kalau antum ke rumah kosong atau rumah yang sudah lama enggak dihuni, kemudian ternyata bak mandinya itu masih ada air tapi sudah ada laba-labanya, ada turab atau debu atau mungkin rasanya enggak enak, maka ini dibangun di atas yang meyakinkan, yaitu keaslian air itu kayak gimana, dari mana air berasal. Ternyata air ini berasal dari air hujan yang netes, misalnya dari bocoran genteng misalnya, maka ini kan suci menyucikan. Ya udah, itu hukumnya suci menyucikan. Begitu, wallahu a'lam. Ya. Ada pertanyaan jemaah segini, fadl. Kau bertanya silakan ikhwan, jangan malu-malu. Fadl. Air sabun. Masuk ke dalam air. Ya, betul. Betul, suci. Suci menyucikannya air, sucinya sabun gitu kan? Taib. Ya, jadi pertanyaannya apakah? Oke. Kalau misalnya sabun tersebut memberikan kontaminasi dan pengaruh yang sifatnya bukan mujawarah pastinya, yaitu mukhalatah, bercampur, kan biasanya kan agak mulai warnanya mulai ini airnya. Kalau antum lihat warnanya udah mulai berubah, maka status air tersebut bukan air tahur lagi. Tapi air tersebut suci, cuman nggak bisa antum pakai mandi junub, nggak boleh dipakai wudu. Tapi kalau cuman dipakai cuci tangan, cuman dipakai buat kumur-kumur, nggak masalah, karena itu bukan masuk dalam toharoh yang syar'iyah, gitu ya. Atau buat mandi pagi buat nyegerin badan, nggak masalah. Tapi untuk berwudu, untuk mandi junub, untuk mandi haid nifas, maka tidak sah dengan air walaupun air bersih. Makanya belum nggak semua yang kita sebut bersih itu bisa menjadi media untuk wudu atau mandi, begitu. Ada lagi jemaah, ikhwan? Fadl. Fadl Pak. Kolam. Ditimba. Siapa yang masuk Pak? Bangkai tikus jatuh. Oke. Ya. Oke. Baik.
ketika bangkai tikus itu membuat perubahan masuk ke sumur gitu kan, terus air yang ditimba ternyata memang bau, maka di sini berarti udah terjadi poison the well gitu lah, ya, sumur diracuni oleh tikus gitu ya. Maka di sini kalau memang tidak ada masyarakat yang bisa untuk membersihkan, ya udah tunggu sampai selesai gitu loh. Yang nggak tahu kapan ya saya nggak tahu. Ya tunggu sampai selesai. Kalau memang ada yang bisa membersihkan dan ternyata itu adalah sumur yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar, maka wajib harus ada yang membersihkan. Bersihin dan kemudian mungkin buang-buangin air, ya, timba lagi yang banyak, mungkin setelah itu akan mulai hilang rasa sampai bau bangkainya itu udah hilang atau rasanya sudah enakan normal. Adapun kalau rasanya adalah rasa lumut, maka ini nggak masalah. Karena yang sifatnya tabi'i, natural itu walaupun berubah itu nggak masalah. Ya begitu, wallahu alam. Ada lagi jemaah? Silakan Bapak. Syekh. Wassalam. Mandi junub. Mandi junub itu kalau Rasulullah SAW mandi junubnya simple sekali, ya. Dan air yang dipakai hanya air yang tahur, jelas. Apakah boleh pakai sabun, sampo dan misalnya? Jawabannya boleh, tapi itu harus dipakainya setelah semua badan antum terarsir dengan air tahur. Adapun sebelum antum semua badan terarsir dengan air tahur, belum boleh pakai sabun, jangan dulu. Ntar dulu pakai sabunnya setelah semuanya udah sah kena dengan air. Karena mandi junub ini harus tercoveri, bahkan rambut itu sampai usul asy'ar, yaitu bawah-bawah rambut itu harus kena dengan air. Baru kalau udah semuanya fix, kena semua, basah semua, fadhol pakai sabun, cair maupun batang, pakai sampo fadhol. Begitu. Jangan dari awal. Atau jangan baru wudu terus kemudian baru sedikit langsung pakai sabun, jangan, karena boleh jadi malah justru ada bagian tubuh antum yang belum kena air yang suci menyucikan, udah kena sabun duluan sehingga enggak sah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi apakah boleh pakai sabun pas mandi junub? Boleh setelah apa? Semua bagian tubuh itu terkena dengan air mengalir suci menyucikan. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang langsung bertanya? Silakan. Ada lagi? Fadhal. Fadhal Pak, silakan. Cicak. Kolam apa dulu nih? Oh ya. Ada cicak mati nggak cicaknya? Kotoran cicak. Oke. Baik. Kotoran cicak jatuh di kolam mandi, bak mandi atau ember misalnya. Nah, maka di sini kembali ke kaidah tadi, Pak. Makanya kita harus hafal kaidahnya. Baik air banyak atau tidak, ketika terkena benda najis atau benda yang suci saja dan tidak memberikan kontaminasi di warna, bau atau rasa, enggak memberikan kontaminasi perubahan di situ, maka tidak berubah statusnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika kita tahu kaidah ini, gampang, jadi kaidah ini dihafal gitu loh. Ketika kaidah dihafal, cabang-cabang permasalahan itu datang dengan sendirinya, Pak. Maka sekarang silahkan sampai jawab, kira-kira kotoran cicak yang sekecil itu jatuh plek ke ember yang berisikan air, kira-kira bakal berubah nggak air tersebut? Nggak ada. Ya, cicak merek apapun nggak bakal mengubah kayak gitu, karena kecil kotorannya. Tapi kalau kotoran kebo masuk, nah ini baru ini pasti mengkontaminasi. Kalau kotoran cicak tek gitu kan, ya enggak. Dan itu pun status kotoran cicak itu khilaf di antara ulama, Pak. Apakah dia najis atau enggak, itu khilaf di antara ulama. Anggaplah najis. Tapi kalau nemplok kayak gitu, apakah kemudian menjadikan najis semua air? Ya jelas enggak gitu loh. Makanya kaidah yang paling adil adalah bukan dari segi dua kullah atau tidak. Tapi biasanya kalau air udah dua kullah, itu mau gimana pun biasanya rata-rata enggak berubah gitu loh statusnya, karena saking banyaknya air. Jadi kalau cuma seember kena kayak gitu, ya insya Allah enggak berubah, Pak. Insya Allah. Jadi masih bisa dipakai, insya Allah. Begitu jemaah. Ada lagi jemaah?
Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. 1. Misal pompa air di rumah sedang rusak dan kita terpaksa berbagi air di ember untuk bersuci dengan anggota keluarga lain. Apakah sah wudhu kita bila hanya menggunakan satu gayung air dari ember yang berisi air tidak mengalir, isi kurang dari 2 kullah? Sah, enggak ada masalah insyaallah. Ya. Wudhunya hanya dari satu gayung air dari ember yang berisi air enggak apa-apa, sah insyaallah. Sebagaimana kaidah tadi. Ya, baik itu air musta'mal apalagi yang ini bukan musta'mal, hanya sisa dari yang tadi dipakai, maka insyaallah tidak ada masalah, kecuali masalahnya kalau orang yang ngobok-ngobok air di gayung atau di ember tersebut, dia di tangannya ada najis dan najis itu ternyata berpengaruh pada air tersebut, maka ini yang berbahaya gitu. Tapi insyaallah umumnya tidak. 2. Bagaimana cara mensucikan kaos kaki dan gamis yang terkena cipratan genangan air hujan? Oke, yang di jalanan gitu ya. Karena kita tidak yakin apakah hanya mengandung air hujan, lumpur dan tanah atau mungkin dikhawatirkan ada najis lain. Misal air kencing hewan atau ludah manusia. Masya Allah. Kayaknya dia jijik banget sama ludah manusia ini. Kan kejadian bila hendak berangkat ke masjid, hujan di perjalanan. Begini Pak, nah ini juga terjadi sama kita semua ya. Ketika banyak becekan, genangan, kita naik motor tuh ya. Kalau naik mobil insya Allah nggak kena tuh. Iya, mau dicipratin kayak naik mobil yang kena, ya kita yang enggak. Tapi kalau naik motor kadang-kadang ke kaki, ke sarung, ke kain, ke gamis tuh kan. Ada mobil nyiprat jebret gitu kan. Langsung kenain kaki kita kan, langsung risih kan Pak ya. Apalagi kalau kita naik, di sini harus kita bedakan. Kalau genangan tersebut murni karena hujan dan itu di jalanan, becekan jalanan, maka hukum asalnya air tersebut adalah suci, bahkan berpotensi suci menyucikan. Tapi antum nggak layak juga antum wudu di situ, enggak Pak? Misal ada aspal nih, kemudian ada sedikit bolongan air tuh, bolongan bocel gitu lubang sedikit gitu, ada air tergenang tuh, habis hujan gitu. Itu airnya bersih nggak? Bersih. Suci menyucikan? Suci menyucikan. Ya tapi jangan wudu di situ, jangan gitu juga ya. Itu gimana ya? Nah, ketika kena ban mobil terus habis itu kita naik motor kecipratan. Kita lihat, oh. Ini bekas hujan tadi. Maka nggak ada masalah. Lanjut sholat habis itu. Masuk masjid sholat. Tapi untuk menghindari was-was saja, ya itu kalau memang ada nggak enak gitu kayak rasanya kotor walaupun nggak najis tapi kotor ya oke bersihin aja. Tapi bersihin di sini bukan dalam rangka membersihkan najis, bukan. Cuman membersihkan yang kotor saja sehingga ini bukan termasuk thaharah syar'iyyah. Hanya sebagai ya uruf kita aja ngebersihin aja gitu. Beda kalau misalnya genangan ini nyampur sama comberan yang antum tahu kotor. Comberannya hitam. Mungkin juga WC di situ walaupun bukan septic tank tapi dari limbah-limbah masyarakat gitu loh. Ya. Itu banyak tuh, ya. Apalagi Bekasi itu, banyak tuh kayak gitu. Nah, kita lewat kan kita kadang-kadang angkat sarung atau angkat kakinya diangkat di atas di motor gitu kan diangkat tuh. Supaya apa? Enggak kecipratan. Tetap aja ada mobil sengaja dong gitu kan. Ya, sopirnya wah, jenggotan nih Wahabi nih kayaknya ngebutin lah gitu kan. Habis itu kena kita jeprat gini. Dan kita tahu ini ada kontaminasi dari comberan yang kita tahu ini kotornya hitamnya gitu loh. Memang genangan air itu kerasanya coklat atau tapi ini ada potensi ini najis gitu kan ya. Maka yang seperti ini supaya menghindari keraguan bersihkan. Kalau udah wudu di rumah maka enggak wudu lagi lah. Kena najis itu tidak membatalkan wudu. Kena najis tidak membatalkan wudu, tapi bukan usap, cuci bagian yang kena najis baik kaki ataupun pakaian. Begitu caranya. Kalau misalnya genangan air ada potensi kena air kencing hewan, nggak usah mikirin gitu. Karena antum kan nggak ngeliat CCTV juga, apakah genangan ini ada tadi dikencingin hewan, nggak usah mikir kayak gitu. Posibilitasnya itu sangat kecil. Apalagi atau kena ludah manusia. Enggak masalah. Antum sholat, samping antum diganggu setan, terus ngudah ke antum, gitu. Sah enggak sholat antum? Sah sholat antum. Walaupun ludah nih, mana bau lagi, gitu kan?
Sah nggak sholat antum? Ya sah, sah. Ludah itu nggak najis, memang reget, emang kotor. Kotor maksudnya di toilet kita, kalau yang udah keluar dari mulut itu menjijikan, tapi dia nggak najis, nggak ada masalah. Walaupun misalnya di jalanan ada lubang, itu kumpulan ludah manusia semua di situ, kecipratan itu semua, nggak ada masalah. Ya bau-bau, tapi nggak ada masalah buat antum. Buat sholat antum nggak ada pengaruh, insya Allah seperti itu. Ya begitu. Ya mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.